Halo adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kabar adik-adik di tempat adik-adik semua? Pasti semua senang ya. Cuaca cerah pada pagi hari ini gimana? Cuaca cerah kan adik-adik di tempat adik-adik? Puji Tuhan, semua kelihatan senang pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak yakin pasti adik-adik sudah menunggu nih acara yang dinanti-nantikan. Acara live streaming PMPPKN. Persekutuan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kristiani Nasional. Sekali lagi adik-adik, Persekutuan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kristiani Nasional. Nah adik-adik, ada yang ingat nggak tema kita hari ini? Coba ada yang ingat nggak? Nah betul, masih ingat tema kita pada hari ini. Tuhan penuntun hidupku. Ya, kakak ulangi lagi tema kita hari ini, Tuhan penuntun hidupku. Ya, semua pasti udah senang sekali ya. Nah, kakak lihat, halo, kakak mau sapa dulu nih dari Jabodetabek nih, kelihatannya udah masuk. Halo adik-adik Jabodetabek, apa kabar pagi hari ini? Wah, puji Tuhan, semua senang, semua happy kan hari ini? Puji Tuhan, senang sekali ya kita bisa ketemu kembali dalam acara live streaming PMPPKN. Adik-adik, kakak nggak pernah sendiri nih, kakak ada teman, ada kakak yang cantik yang sudah siap nih adik-adik untuk menemani bersama-sama supaya semakin seru acara kita pagi hari ini ya. Yuk kakak sapa ya. Halo Kak Tika. Halo Kak Ana, apa kabar Halo Kak Tika. Sehat Kak? Sehat. Nice Kakak. Nah, Kak Tika cerah banget nih hari ini nih. Iya dong Kak, kita Bang. Ya Kak. Pasti Kak Tika udah nggak sabaran ya mau menunggu akan temuan kita hari ini ya, acara live streaming ya. Cerah sekali Kak Tika ya. Kita Ya, lihat nih Kak. Kak Tika, udah ada yang masuk nih. Halo, Wah. ada yang dari Melisa. Halo, apa kabar Hai Melisa? Melisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Ada juga nih yang udah masuk nih. Wah, ada juga Koni. Ada juga loh Kak dari seberang, dari pulau seberang, dari Papua udah masuk. Wah, halo adik-adik di Papua, apa kabar? Pasti udah siang hari kan di sana. Gimana kabar adik-adik di Papua? Puji Tuhan kalau semua senang, semua happy hari ini ya. Puji Ya. Tuhan. Masuk lagi nih. Halo adik-adik, datang nih dari Maluku. Nyong, apa Ya. kabar? Gimana di Maluku nih? Semua semangat kan? Semangat. Wah, senang sekali semua semangat ya hari ini. Kita memang sudah menanti-nantikan, kakak yakin. Adik-adik pasti udah nunggu nih, aduh acara live streaming nih, PMPPKN segera nih, pada semua udah pada semangat banget ya. Untuk sama-sama join. Yuk kita lihat nih, udah mulai pada join-join nih, dari Sumatera, ayo ajak. Manado hadir, wow. Gimana Manado? Manado. Apa kabar Manado? Mari Jo, ajak Jo semua ya untuk gabung bersama-sama di acara kita live streaming. Jangan sampai ketinggalan, ajak Jo semua masuk ya, join. Ya gimana nih, udah pada ngumpul semua? Puji Tuhan, yuk ketika kita mulai aja ya. Ayo Kak. Kayaknya semua udah pada nggak sabaran untuk masuk dalam acara ya. Kita sama-sama kita berdoa untuk kita buka acara live streaming kita pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Senang sekali pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama kembali dengan adik-adik kami se-Nusantara Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Anak-anak muda yang Tuhan bangkitkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik ya. Adik-adik, seperti kan kita udah tahu ya, tema kita pagi ini, Tuhan penuntun hidupku. Nah sekarang kita baca firman. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya adik-adik. Semua udah di tangan kan Alkitabnya? Sudah Kak. Sudah ya, nah siap ya, udah kita di tangan. Sekarang kita akan baca dari Perjanjian Lama. Ya, kakak Mira, dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, tahu Perjanjian Lama, Kitab Mazmur.
Nah, pasti semua tahu dong kitab Mazmur. Ayo adik-adik dibuka Mazmur. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Ya, 119 ayat 105. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kakak baca di tempat kakak. Ya, adik-adik baca di rumah masing-masing. Ya, kita baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Ya, kalau kita pagi hari ini kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang akan selalu menuntun, yang memberikan jalan yang terang bagi kita. Ya, adik-adik, adik-adik, kakak rasa pasti kita semua nih ya, kita semua sudah pernah mengalami mati lampu kan? Semua pasti di rumah masing-masing pasti udah pernah mati lampu. Kalau kita mati lampu gimana? Rumah jadi terang apa gelap? Pasti gelap, ya kan? Pasti gelap ya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, gelap ya. Malam hari kalau mati lampu, kita lagi asik-asik, misalnya adik-adik lagi siapin skripsi atau lagi nulis-nulis, tiba-tiba listrik mati lampunya, pasti rumah kita, ruangan kita, kamar kita tiba-tiba jadi gelap ya. Nah, ya ada dalam pikiran adik-adik kan pasti mau cari senter kah atau cari apalah alat ya untuk menerangi ya, supaya jangan kita kalau kita jalan bisa nabrak lemari atau kita mau kemana jalan gelap kita bisa nyenggol ember gitu ya. Jadi ya adik-adik pasti pikir aku mau cari senter supaya bisa menerangi ya ruangan kita. Demikian juga adik-adik dengan kehidupan kita ya, dengan kehidupan kita pasti juga ya, kakak dan adik-adik juga pasti ya membutuhkan ya, pasti kita membutuhkan ya sebagai seorang penolong yang akan menuntun, yang akan menerangi jalan-jalan kita ya, apalagi masa-masa seperti ini ya, pasti kita butuh ya yang akan menolong kita ya, seperti yang kita udah baca tadi kan, firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, yang kita udah baca sama-sama bahwa hanya firman Tuhanlah yang akan menerangi jalan-jalan kita, hanya firman Tuhan yang akan menuntun ya, akan menuntun setiap langkah kaki kita dan menerangi jalan kita ya. Jadi adik-adik ya, hanya Tuhanlah yang dapat menuntun, yang akan memberikan terang dalam kehidupan adik-adik, yang akan menuntun langkah-langkah adik-adik ya. Apalagi seperti masa seperti ini, adik-adik nggak usah khawatir ya. Aduh, aku cuma di rumah aja terus aku mau ngapain? Kok kayaknya kayak bete ngapain? Nggak usah khawatir ya. Ada Tuhan ya, ada Tuhan yang selalu menolong, yang akan menuntun ya langkah-langkah adik, yang menerangi adik ya gitu. Mungkin dalam masa kuliah juga nggak usah khawatir ya, Tuhan pasti akan menolong ya. Jadi kita memang perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan yang selalu akan menerangi langkah-langkah kaki kita ya adik-adik ya. Mana ya, kita senang kan kita ada firman Tuhan ya, yang akan menuntun tiap pagi kita baca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kaki kita ya. Kita berdoa ya adik-adik ya, bahwa kita semua perlu seorang yang akan menuntun langkah kaki kita, yang menerangi jalan-jalan kita ya. Kita berdoa adik-adik ya, kita sama-sama berdoa. Kakak berdoa, adik-adik juga ikut berdoa ya, ikuti doa kakak. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang padamu. Ampunilah ya Tuhan atas dosa-dosaku. Aku seorang berdosa ini ya Tuhan. Pagi ini aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku ya Tuhan. Menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan menjadi Juru Selamat dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Amin. Senang sekali adik-adik pagi hari ini. Sekarang kita nggak pernah sendiri.
Kita menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita sudah menjadi anak Tuhan ya. Kita semangat ya. Hidupku sudah menjadi yang baru. Aku sudah menjadi anak Tuhan ya. Adik-adik tadi udah dengar firman Tuhan ya, harus tetap semangat. Seperti ini kita tetap semangat melayani Tuhan ya. Kakak dengar ada yang udah komit untuk melayani Tuhan ya. Sekarang bangkit lagi nih, bangkit lagi semua, bangkit lagi melayani Tuhan. Sekalipun masih di rumah, nggak pergi kemana-mana, nggak bisa ketemu teman di luar, tapi ini saatnya adik-adik bangkit lagi. Kita perbaharui komitmen kita. Mungkin yang lalu kita kurang-kurang ya, sekarang oke, ayo semangat kita melayani Tuhan ya. Adik-adik yang udah pernah komit melayani Tuhan, bangkit kembali. Kita berdoa, kakak doain lagi untuk kita semangat. Anak muda harus semangat melayani Tuhan. Ya, demikian juga adik-adik yang masih baru, yang baru komit, yang baru join pada hari ini, yang bilang, aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Ya, kakak doain ya, supaya kita sama-sama melayani Tuhan pada masa muda kita mau melayani Tuhan. Ya, ikutin. Kakak akan berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adikku ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Anak-anak muda yang Tuhan telah kumpulkan ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Untuk bersama-sama memperbarui komitmen ya Tuhan. Kami mau melayani Tuhan pada masa muda kami ya Tuhan. Kami mau melayani Tuhan ya Allah. Ku berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ya Tuhan adik-adik kami. Bangkit kembali anak-anak muda untuk melayani Tuhan ya Tuhan. Dan biarlah pada masa muda kami ya Tuhan, pada masa muda adik-adik kami ya Tuhan, dipakai untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk adik-adikku ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah ya Tuhan hidup mereka, supaya Tuhan jalan-jalan mereka Tuhan yang tuntun. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin adik-adik ya, tetap semangat ya. Hari ini bangkit sekarang, ayo sekarang kita untuk melayani Tuhan ya. Semangat ya adik-adik. Nah adik-adik ada lagi ya, kita tahu kita udah punya Tuhan ya. Tuhan juga sanggup melakukan segala perkara, mujizat demi mujizat Tuhan dapat lakukan, menyembuhkan orang sakit apa aja Tuhan dapat melakukan ya. Kakak persilakan, Katika, silakan sampaikan firman Tuhan. Makasih Kak Ana untuk waktu dan kesempatannya. Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Senang ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, amin. Ada penuntun hidup kita, menjagai kita, menghibur kita. Wah, paket komplit ya Tuhan Yesus kita ya teman-teman. Nggak ada yang mustahil. Di semua kondisi Tuhan Yesus selalu ada. Ketika mungkin teman-teman lagi senang. Ketika mungkin teman-teman skripsinya bagus, sekolahnya naik kelas. Wah, luar biasa. Bahkan teman-teman, sekalipun kondisinya sepertinya sulit, atau mungkin seperti kondisi sekarang, stay at home teman-teman, ada Tuhan Yesus yang menuntun tiap-tiap langkah-langkah kita. Teman-teman tidak sendiri, ada Yesus yang menerangi kehidupan kita. Seperti tadi firman Tuhan dari Kak Ana ya, dibayangkan kalau rumah nggak ada lampunya ya, kita bisa nabrak lemari ya Kak ya tadi ya, nabrak ember, waduh repot ya kalau rumah atau kantor nggak ada lampu, nggak ada listrik, betul-betul kita bisa salah arah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus teman-teman. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka teranglah semua jalan-jalan kita. Amin teman-teman, semangat. Ya, ada satu lagi nih kabar baiknya. Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat kesembuhan bagi tiap-tiap teman-teman yang sakit. Kita buka dulu ya firman Tuhannya teman-teman. Alkitabnya kita buka lagi. Kita buka dari Matius 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat teman-teman. Sudah dapat teman-teman? Sudah ya? Saya akan bacakan, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Puji Tuhan ya teman-teman, Alkitab kita pada saat ini mengajarkan kepada tiap-tiap kita. Tuhan Yesus itu selalu baik, selalu sanggup menyembuhkan akan tiap-tiap teman-teman. Firman Tuhan ini berkata, seorang yang sakit kusta, ya pada zaman dahulu ya teman-teman, seorang yang sakit kusta adalah seorang yang dihindari sama lingkungan, karena penyakitnya menular. Tetapi ketika dia tahu, dia sadar dia tidak layak, dia datang dengan satu penyembahan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa respon pertama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lalu mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Teman-teman, begitu tersentuh ya pada saat kita membaca firman Tuhan ini ya teman-teman. Tuhan Yesus itu memang selalu baik. Dia selalu rindu ingin memberi yang terbaik. Sama seperti Bapak kita di rumah. Ketika Bapak kita punya permintaan, Pak, saya minta uang dong buat jajan. Pasti respon pertama Papa kita adalah, ya anakku rajin-rajin belajar ya, nanti Papa kasih uang. Nah, apalagi Bapak kita di surga teman-teman ya. Tuhan Yesus itu selalu tahu bagaimana caranya menyenangkan hati tiap-tiap kita. Amin. Ya, apalagi kondisi sekarang ya teman-teman. Mungkin kita di rumah, stay at home ya, bosan mungkin ya, nggak ketemu teman ya, nggak nongkrong gitu ya. Tapi teman-teman, ada satu sobat yang setia yaitu Yesus. Mungkin pada saat ini teman-teman sedang ada di rumah sakit. Atau mungkin merasa nggak ada yang jenguk saya, nggak ada yang peduli sama saya. Tapi firman Tuhan ini berkata, datanglah pada Tuhan. Minta pada Tuhan, Tuhan, aku sakit. Teman-teman bisa tunjuk apa? Mungkin sakit migrain, atau mungkin sakit kepala ya, yang sangat sakit. Atau bahkan ketika teman-teman sakit COVID-19 sekalipun, firman Tuhan ini berkata, Tuhan mau, Tuhan selalu mau menyembuhkan tiap-tiap teman-teman. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika mungkin teman-teman sudah sering minum obat, atau mungkin sudah habis uangnya, keluar pergi ke sana ke sini sepertinya tidak ada jalan. Firman Tuhan berkata, Tuhan selalu menuntun hidup kita. Maka satu paket teman-teman, sukacita, kesehatan, hikmat, semua yang baik Tuhan siapkan buat tiap-tiap teman. Sekarang teman-teman bersukacita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong, yang sanggup menemani setiap langkah teman-teman. Saya rindu, kami rindu berdoa buat teman-teman yang sakit. Bagi teman-teman yang sakit nanti bisa tumpangkan tangan di kepala kalau sakit migrain, atau mungkin sakit kaki bisa tumpangkan tangan di kaki, atau mungkin sakit COVID-19 teman-teman bisa tumpangkan tangan di dadanya. Kita akan berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami datang. Kami hendak berdoa buat teman-temanku dari Sabang sampai Merauke yang mungkin pada hari ini sedang sakit ya Tuhan. Mungkin sakitnya parah, sepertinya tidak ada yang menjenguknya. Tuhan, kami berdoa pada Tuhan supaya pada saat ini oleh bilur-bilur Yesus jadilah teman-temanku ini sembuh. Apapun Tuhan sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan selalu mau menyembuhkan. Tuhan selalu sayang kepada setiap kami. Kami berdoa ketika ada yang sakit jantung, kami berdoa di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Yang sakit kanker, yang sakit migrain, bahkan sakit COVID-19 sekalipun, di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Segala sakit penyakit atau apapun juga yang kau buat, kami kencing di dalam nama Yesus. Kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami mengklaim firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku percaya Tuhan, teman-temanku sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin teman-teman. Ya, teman-teman yang sudah merasakan kesembuhan, yang sudah merasakan banyak pertolongan Tuhan pada hari ini, teman-teman bisa ceritakan, share ke WA kami ya. Kami punya WA di call center. Saya sebutin ya teman-teman ya. Nomornya 0821 4485 1285. Sekali lagi ya teman-teman ya. 0821 4485 1285. Jadi teman-teman yang butuh sahabat, yang pengen nambah teman ya, kita di sini ada akun Instagramnya loh teman-teman, follow ya. Saya sebutin ya, @zona_anak Tuhan. Sekali lagi,
@zona_anak Tuhan. Wah, teman-teman, di situ keren-keren loh kontennya ya. Ada lagu-lagu. Kalau teman-teman nyanyiin lagu, boleh kirim ke kita. Kita dengan senang hati ya akan simpan lalu kita share di Instagram kita. Atau mungkin teman-teman yang butuh mentor, mau belajar firman Tuhan nih Kak, aku rindu jadi hamba Tuhan. Kita siapin, tenang teman-teman ya. Atau kalau mungkin teman-teman mau Facebooknya, kita ada juga PMPPK Nasional ya. Bisa di like ya teman-teman ya, fanpage-nya dan FB-nya PMPPK Nasional. Ya teman-teman, bersyukur ya pada Tuhan. Kita begitu dikasihi dari Sabang sampai Merauke. Kita punya banyak teman. Nah disinilah teman-teman Instagram kita loh, @zona_anak Tuhan. Ada juga Spotify-nya. Ada juga podcastnya teman-teman. Di situ isinya firman Tuhan yang sangat memberkati. Jadi teman-teman gak akan bete, pasti. Ya karena ada firman Tuhan yang selalu akan menghibur akan tiap-tiap kita. Amin teman-teman. Amin ya. Kita akan berdoa tutup teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami punya penuntun dalam hidup kami. Kami tidak akan salah jalan. Karena kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan Yesus penyembuh. Tuhan, kami tidak sendiri. Karena Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu atas tiap-tiap kami. Berkatilah teman-temanku yang ada dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Yang pada hari ini mungkin ada pergumulan. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menemani akan tiap-tiap mereka di setiap jalan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk firman pada hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman. Ya, ada pengumuman sedikit ya teman-teman ya. Kita kan ada di kondisi situasi new normal ya, anjuran pemerintah. Jadi pemerintah harus kita taatin karena pemerintah adalah orang pilihan Tuhan untuk mensejahterakan bangsa kita juga. Jadi kalau teman-teman tidak terpaksa keluar, kalau bisa stay at home. Atau kalaupun terpaksa keluar, teman-teman bisa pakai masker ya. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jaga jarak dan makan yang bergizi ya teman-teman supaya sehat ya, supaya kuat. Dan jangan lupa hari Jumat nanti akan ada lagi loh Kak Ana live streaming kita. Wah pokoknya luar biasa, satu paket ya teman-teman. Betul-betul diisi ya hidupnya. Walaupun stay at home bisa buka nih. Kasih tahu teman-teman yang lain. Ada Instagram kita. Share ke yang lain supaya lebih banyak lagi nanti teman-teman punya sahabat ya, supaya punya mentor yang akan membimbing teman-teman untuk belajar firman Tuhan. Teman-teman, terima kasih banyak karena sudah join di acara kita. Kalau teman-teman diberkati, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain ya, supaya kita diberkati bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini dan waktunya. Tuhan Yesus berkati ya teman-teman. Shalom.